Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Husnul Khotimah di pelajaran IPS. Nah, oke, selamat datang anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam. Nah, nanti setelah mempelajari ini diharapkan anak-anak Ibu mampu menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sudah cukup jelas ya, apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam ini dapat kita kelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan ini dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif singkat atau relatif cepat. Sumber daya alam ini hampir tidak dapat habis. Apa contohnya? Contohnya bisa saja persawahan, perhutanan, seperti itu. Nah, yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam ini jumlahnya sangat terbatas dan proses membutuhkannya ini memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah seperti mineral, barang tambang, batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada sumber daya alam organik atau biotik, atau yang biasa dikenal sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam biotik ini adalah sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah kehutanan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, ada sumber daya alam anorganik atau abiotik. Atau ada juga yang menyebutnya sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini berasal dari benda mati yang bisa saja berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, selanjutnya pembagian sumber daya alam ini berdasarkan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu sumber daya alam terestris, yaitu semua sumber daya yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kehidupan manusia. Contohnya apa? Contohnya itu tanah. Nah, tanah itu juga termasuk sumber daya alam terestris atau sumber daya alam yang ada di daratan, begitu ya. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam akuatik atau sumber daya alam perairan. Nah, sumber daya alam ini berhubungan dengan air. Contohnya apa? Contohnya danau, sungai, dan air laut. Selanjutnya, nah, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak ya. Nah, di sini pertama kita bahas sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan ini sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama hutan konservasi, yang kedua hutan lindung, dan hutan produksi. Nah, hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, itu hutan konservasi. Yang kedua yaitu hutan lindung. Atau hutan lindung? Hutan lindung ini adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu hutan produksi. Hutan produksi ini adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jadi ada hasilnya. Baiklah. Kemudian yang kedua, potensi sumber daya alam Indonesia yaitu sumber daya alam tambang. Nah, untuk tambang ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, bahan galian golongan A. Golongan ini adalah bahan galian golongan strategis.
Maksudnya strategis di sini adalah strategis bagi pertahanan dan keamanan negara atau bagi perekonomian negara. Contohnya apa? Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bahan galian golongan B. Golongan B ini adalah golongan vital yang dapat menjamin hidup orang banyak. Apa contohnya? Besi, mangan, krom, wolfram, vanadium, titan, boksit, tembaga, timbal, seng, emas gitu ya. Nah, yang ketiga itu bahan galian golongan C. Ini yang tidak masuk ke golongan A dan golongan B, yaitu nitrat, fosfat, garam batu, dan lain sebagainya. Baiklah, nah sumber daya alam yang ketiga yaitu yang potensi Indonesia yaitu sumber daya alam kemaritiman. Di kemaritiman ini dibagi menjadi 3 lagi yaitu di perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Nah untuk di perikanan, sistem penangkapan ikan laut itu dibedakan menjadi 2 yaitu perikanan pantai dan perikanan laut. Kalau perikanan pantai ini dilakukan di kawasan laut dangkal, jaraknya itu kurang dari 60 mil dari pantai. Kalau perikanan laut itu penangkapannya dilakukan di laut lepas atau samudra, dan ini dilakukan oleh nelayan modern atau perusahaan dengan peralatan yang canggih tentunya. Yang kedua sumber daya alam kemaritiman yaitu energi kelautan. Nah, ini terdiri atas energi gelombang laut, yaitu merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Yang kedua yaitu energi pasang surut, yaitu energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. Yang ketiga yaitu energi panas laut, adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan suhu antara permukaan yang hangat dengan air laut dalam yang dingin. Yang keempat yaitu energi arus laut. Energi ini diperoleh dari pemanfaatan energi kinetik arus laut. Yang ketiga sumber daya kemaritiman yaitu wisata bahari. Nah, wisata bahari ini Indonesia sangat terkenal sekali ya dengan wisata baharinya. Wisata bahari ini bisa dari sumber daya pantai, sumber daya lamun, dan sumber daya terumbu karang. Nah, itu tadi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam ini atau potensi sumber daya alam ini bisa saja mengalami perubahan. Hal-hal apa saja yang menyebabkan perubahan? Yaitu yang pertama pertambahan jumlah penduduk. Nah, pertambahan jumlah penduduk ini berdampak pada berkurangnya sumber daya alam. Karena semakin banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai jenis kerusakan lingkungan seperti gangguan dan ketidakseimbangan ekologi, perusakan flora dan fauna alam, seperti itu. Yang ketiga, yaitu pencemaran lingkungan. Atau maksudnya zat berbahaya yang sering disebut sebagai kontaminan ke dalam lingkungan alam yang menyebabkan perubahan sumber daya alam yang merugikan. Nah, untuk itu anak-anak ibu, terapkanlah gaya hidup peduli lingkungan. Hal yang kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu bisa kita lakukan sehingga tetap menjaga lingkungan alam kita agar tetap baik dan dapat digunakan seterusnya untuk anak cucu kita. Baiklah, terima kasih yang dapat disampaikan.